Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Masih pada sesi pemantapan persiapan ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 untuk mata pelajaran matematika. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah pada part yang kelima ya, kita sudah membahas nomor 21 sampai dengan 25. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai membahas untuk nomor 26 sampai dengan nomor 30. Oke, kita mulai saja ya. Nah, untuk nomor 26 kita lihat bersama. Bandul pancing seperti pada gambar terbuat dari besi yang dibentuk oleh kerucut nih ya, dan setengah bola. Jari-jari bola sama dengan tinggi kerucut yaitu 3. Berarti ini jari-jarinya 3, tinggi kerucut juga 3. Volume bandul pancing tersebut adalah berarti volume bandul itu kan berarti volume kerucut ya. Volume kerucut ditambah, sorry ini kok tulisannya jelek sekali, maaf ya. Bentar, saya pindah ke bawah saja. Volume kerucut, volume bandul sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Nah, volume kerucut itu apa? Kalau ada lancip-lancipnya seperti ini ya, berarti pasti pakai 1/3. 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Alasnya kan lingkaran, berarti pi/r² kali T. Nah, kemudian volume setengah bola, berarti kan setengah kali volume bola apa? 4/3 pi/r pangkat 3, gitu kan? Nah, kita tulis 1/3 kali pi, R-nya kan 3, berarti 3 kuadrat, T-nya 3, ditambah, nah ini kan setengah dengan 4. Nah, 2 dengan 4 kan bisa disederhanakan. 1, ini 2. Jadi 2/3 pi kali R-nya kan 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan nih 3 dengan 3 ya. Nah, ini 1, 1. Kemudian 3 pangkat 3 dibagi dengan 3, tinggal 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, sehingga ini tinggal 3 kuadrat pi. 3 kuadrat itu berapa? 9. 9 pi ditambah 2 pi kali berapa? 9. Nah, berarti 9 pi ditambah berapa? 18 pi. Hitungnya berapa? 27 pi. Gitu ya. Oke, paham? Nah, berikutnya nomor 27. Nah, ini termasuk materi transformasi ya. Segitiga ABC dengan koordinat A 2,6, B 6,2 dan C 10,8 dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalau misalkan X, Y gitu kan, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti menjadi apa? X, negatif Y. Nah, sumbu X itu kan yang horizontal kan, jadi di bawahnya. Kemudian
Ini kalau X, Y, kemudian dirotasikan toh. Dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah, ini kan ada keywords-nya ya. Berlawanan arah jarum jam itu kan berarti positif, 90 derajat. Nah, koordinatnya jadi apa? Kalau X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat positif, maka koordinatnya menjadi min Y, X ya. Nah, kamu bisa ngecek menggunakan GeoGebra ya. Nah, sekarang kita tulis dulu titiknya yang A. Kita cari satu persatu ya. Yang A 2,6. Kemudian dia dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, menjadi A aksen ya. Koordinatnya berapa? Ini kan jadi X, negatif Y toh. Nah, berarti kan kalau 2,6 menjadi 2, negatif 6. Nah, kemudian setelah itu dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat. Nah, koordinatnya berapa? Ini kan menjadi A double aksen. Nah, ini kalau X, Y menjadi negatif Y, X. Berarti kalau ini 2, negatif 6, nah Y-nya kan negatif 6. Dinegatifkan menjadi plus 6,2. Nah, kita lihat di opsi jawabannya. Yang 6,2 mana? Oh, C. Ketemu gitu kan. Tapi ya jangan langsung percaya, dicek juga. Yang B kita cek ya. Yang B 6,2. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti B aksennya menjadi X, negatif Y toh. Berarti jadi berapa? 6, negatif 2. Kemudian dirotasikan dengan pusat O 90 derajat. Nah, menjadi B double aksennya adalah, ini kan jadi negatif Y, X. Nah, ini kan Y-nya negatif 2. Dinegatifkan kan jadi plus 2,6. Kemudian yang C titiknya 10,8. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, C aksennya itu menjadi X, negatif Y. Berarti 10, negatif 8. Nah, kemudian dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat. Jadi C double aksennya adalah negatif Y, X. Berarti negatif 8. Jadinya plus 8,10. Oh, ternyata betul yang C. Ya. Oke, berikutnya nomor 28. Nah, ini maaf ya, kecil banget karena memang soalnya panjang. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan. Kemudian menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, DIY itu terkena dampaknya. Diagram berikut merupakan data pasien konfirmasi per kabupaten di DIY. Rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di masing-masing kabupaten berbeda satu sama lainnya. Nah, berikut pernyataan yang berkaitan dengan informasi di atas. Urutan banyak pasien terkonfirmasi COVID-19 dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah
Sleman, Bantul, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Nah, betul atau tidak? Kalau kita lihat secara sekilas ya, dari datanya ini, yang terkonfirmasi itu kan artinya dia dirawat, kemudian meninggal, juga termasuk sembuh. Itu kan artinya dia terkonfirmasi ya. Kalau yang sembuh itu kan dulunya positif, kemudian sembuh. Yang meninggal positif tapi tidak tertolong. Kemudian yang dirawat itu positif dan masih dirawat. Nah, kalau sekilas dari tabel ini, bisakah kalian menyimpulkan urutannya? Bisa tidak? Kelihatan kan dari tabelnya ini ya. Nah, yang paling banyak itu kan di Sleman, ya kan? Kemudian setelah itu mana? Bantul. Nah, setelah Bantul mana? Yogyakarta, kemudian baru Kulon Progo dan Gunung Kidul. Berarti yang nomor 1 ini benar, ya. Nah, kemudian rata-rata orang yang terpapar COVID-19 dari 5 daerah tersebut lebih dari 100 orang. Nah, maksudnya terpapar itu kan terkonfirmasi kan. Jadi bisa meninggal, bisa sedang dirawat, bisa juga sembuh. Nah, rata-ratanya itu lebih dari 100 orang. Betul atau tidak? Nah, kita lihat saja dari jumlah yang paling kecil ini ya. Yang meninggal saja, kita lihat yang meninggal. 57. Nah, ini kalau saya ambilkan dari jumlahnya yang ini 50 ini ya. Nah, 50 saya ambil 50. Saya ambil 50, saya kurangkan ke sini. Kurangi 50 ya, ditambahkan ke sini kan jadi 100 toh, sudah 100 lebih. Kemudian ini 26. 26 saya tambah 54. Nah, ini dikurangi 54. Saya tambahkan ke sana. 54 ditambah 26. Nah, ini kan itu ya 80. Nah, 80 toh. Terus saya kurangkan dari sini. Saya ambil 20, saya tambahkan ini kan sudah 100. Nah, rata-ratanya kan jelas ya. Dari yang meninggal saja itu sudah lebih dari 100. Belum lagi kalau dijumlahkan yang lain. Jadi ini juga jelas benar yang kedua. Kemudian yang ketiga, jumlah orang terpapar COVID-19 paling sedikit ada di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ya, jelas benar ya, dari grafiknya ini aja kan kelihatan ya, dia paling sedikit toh, yang lainnya apalagi yang Sleman ini ya banyak sekali. Ya. Kemudian jumlah pasien konfirmasi di DIY itu adalah 8.408 orang. Nah, kalau ini harus kamu jumlah, mau nggak mau kan? Nah, ini saya skip dulu ya, biar kelihatan. Nah, itu kamu jumlah dulu. Nah, sekarang kita jumlah yang Jogja dulu. Yogyakarta. Itu kan berapa? 1581 ya. 1581 ditambah 146 ditambah 2908. 2908. Nah, ini jumlahnya adalah 4.635. Kemudian Sleman. Sleman itu jumlahnya berapa saja ini? Sleman 2.613 ditambah 154 ditambah 6.259. 6.259 jumlahnya
6.994. Kemudian Kulon Progo Nah, Kulon Progo itu Bantul dulu ya, Bantul dulu. Kita urutkan sesuai dengan tabelnya, diagramnya ya. Bantul dulu. Bantul itu 2.228 ditambah 4.616 ditambah 150. Ini sama dengan 6.000. Ini yang Sleman ini jumlahnya 9.000. Ini sorry ya, ini jumlahnya 9.036. Nah, yang Bantul itu yang 6.994. Kemudian yang Gunung Kidul, Kulon Progo dulu. Maaf, ini soalnya tulisannya kecil sekali, jadi Bu Laksmi melihatnya kurang jelas. Kulon Progo itu 1.358 ditambah 26 ditambah 986. Nah, ini sama dengan 2.370. Nah, kemudian yang Gunung Kidul 628 ditambah 57 ditambah 1.046. Ini sama dengan 1.731. Nah, ini kalau dijumlah itu sudah jelas lebih dari 8.000 ya. Wong yang mana dari Sleman aja itu 9.000 kok. Nah, ya, jadi yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, yang A ya. Nah, sekarang nomor 29. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Berarti misalkan N1 itu 40 siswa ya. 40 siswa. Kemudian rata-ratanya 7. 40 siswa. Nah, 40 siswa. Rata-ratanya 7,0. Kemudian 10 siswa mengikuti ulangan susulan. Berarti N2-nya itu adalah 10 siswa. Nah, tapi nilainya nggak tahu. Nah, rata-rata yang ke 10 orang itu tidak tahu berapa. Nah, setelah digabung rata-ratanya menjadi 7,4. Berarti X bar gabungan. X bar itu rata-rata ya. X bar gabungannya 7,4. Nah, rumusnya apa? Masih ingat? X bar gabungan itu sama dengan N1 kali rata-rata yang ke-1 ditambah
banyaknya data pada kelompok yang kedua dikalikan rata-rata kelompok yang kedua dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, kita masukkan ya. X bar gabungannya kan 7,4. 7,4 sama dengan 40 kali 7 ditambah N2-nya kan 10. Dikalikan rata-ratanya belum tahu. Nah, dibagi dengan berapa? 40 ditambah 10. Ini 40 ya. Nah, sehingga ini kalau dikesanakan kan dikalikan ya. 7,4 kali 50 itu sama dengan 280 ditambah 10 kali rata-rata yang kedua. Nah, 7,4 kali 5 itu berapa? 370. Ya, ini saya lanjutkan di sini. 370 itu sama dengan 280 ditambah 10 kali X bar 2. Nah, ini kan pindah ke sini. Dikurangi toh. 370 dikurangi 280. Ketemunya berapa? 90. 90 itu sama dengan 10 kali rata-rata yang kedua. Nah, berarti rata-ratanya berapa? Yang mengikuti susulan 90 dibagi 10 sama dengan 9. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Tuh, ya. Berikutnya nomor 30, soal yang terakhir. Kalian sudah benar berapa? Ayo. Nah, sebuah kantong berisi 9 kelereng merah. Merah 9. Kemudian kuning 8. Hijau hijau sama dengan 4. Nah, ini kalau dijumlah itu kan 21 toh. Nah, 21. Jika diambil satu kelereng secara acak, ternyata diambil satu kelereng secara acak dan ternyata berwarna kuning dan tidak dikembalikan. Nah, ini keywordnya ya. Tidak dikembalikan. Berarti kelerengnya dari piro? Kuningnya dikurangi 1 kan. Kuningnya kurangi 1 tinggal 7. Tidak dikembalikan. Berarti ini kan juga berkurang 1. Tinggal 20 kelerengnya. Nah, sehingga peluang terambilnya kelereng kuning pada pengambilan kedua adalah, nah, peluang kuning pada pengambilan yang kedua adalah, berarti kan N kuning per NS, ya kan? Nah, sama dengan berapa? 7 per 20. Jadinya adalah yang C. Nah, demikian anak-anak pembahasan hasil ASPD atau pendalaman yang kemarin ya. Untuk nomor 26 sampai dengan nomor 30. Nah, semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kamu. Jika masih ada langkah-langkah yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin kamu pengen menanyakan soal yang lain ya, kamu bisa mencantumkan di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video yang sudah Bu Laksmi buat, jangan lupa ya, klik like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.